buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menipu, hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, ungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, sebelumnya saya Mauriska Divasania dari ESQ English Course. Pagi ini saya akan menemani Bapak dan Ibu sekalian dalam seminar ASMI About Your Talent DNA. Nah, mungkin sekilas informasi, ASMI About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan juga mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Nah, selanjutnya ASMI About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Oke, Bapak dan Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silahkan juga menyimak video talent DNA pada our precious www.talentdna.me atau bisa juga scan pada barcode yang terlampir pada slide. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune karena nanti di forum ini di akhir akan dipandu bagaimana caranya. Nah, sebelum kita mulai pada acara pagi hari ini, izin bertanya apakah dari Bapak Ibu sudah memiliki talent DNA? Nah, mungkin boleh dibantu isikan pada polling yang muncul pada layar. Oke. Bagi talented people yang baru muncul, yang baru bergabung juga dan belum memiliki hasil talent DNA, ayo kita sama-sama segera simak diskusi kita pada pagi hari ini dan segera hubungi konsultan yang mengundang Bapak Ibu untuk mengetahui caranya menggunakan atau mengisi live tools talent DNA. Oke, boleh diisi pada polling yang terlampir pada slide. Oke, kita berlanjut lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin di forum ini beberapa di antaranya ada juga yang baru pertama kali hadir di ASMI About Your Talent DNA atau bahkan belum pernah atau pertama kalinya untuk memiliki hasil talent DNA, maka bisa stay tune di forum ini karena di akhir nanti akan bersama-sama akan kita pandu bagaimana caranya memiliki talent DNA. Dan untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh guru besar kita semua, Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba
berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya Talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan Talent DNA. Dengan Talent DNA. Find your light and shine. Baik, Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut mengenai algoritma of human technology melalui Talent DNA, kita hari ini akan mendiskusikannya bersama dengan Coach Ramdhani sebagai Talent DNA fasilitator dan bintang tamu kita yang sudah hadir yaitu Ibu Nova Diana. Beliau adalah founder Amanah Uang Bijak sebagai konsultan, trainer sekaligus financial educator, dan Ibu Nova Diana juga praktisi di industri keuangan lebih dari 19 tahun sebagai senior agency director. Nah, untuk tema kita pagi ini adalah si cendekiawan pengejar tujuan. Izin saya menyapa dahulu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum Coach Ramdhani dan Ibu Nova. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, apa kabarnya Coach Ramdhani dan Bu Nova? Alhamdulillah, Alhamdulillah, semangat baik. ya. Oke, alhamdulillah semoga Semangat. tetap semangat di hari pertama Ramadan ini. Sudah Iya, siap ya untuk sharing pada pagi hari ini Coach Ramdhani dan insya juga Bu Allah. Nova? Insya Allah, siap. Oke, baik. Terima kasih Coach Ramdhani dan Bu Nova. Izin saya akan bacakan terlebih dahulu 10 top talent dan juga bottom 5 talent dari Ibu Nova dengan top 10 ada pada goal getter, collaborator, initiator, contextual, visionary, troubleshooter, accountable, strategizer, courageous, dan juga decisive. Kemudian untuk di bottom five ada caring, generous, genuine, aversive, dan juga directive. Nah, selanjutnya selama 30 menit ke depan kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan juga bottom talent dari Ibu Nova, spiritual DNA-nya juga mempengaruhi perilaku sehari-hari. Nah, jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu 10 top talent maupun full 45 full talent, silahkan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talent Bapak Ibu pun bisa jadi tergambar di bintang tamu kita hari ini. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan, sangat dipersilahkan untuk dituliskan pada kolom chat. Oke, sekali lagi sekilas informasi untuk memahami lebih lanjut mengenai talent DNA, silahkan kunjungi website yang ada di slide pada www.talentdna.me. So, let's find your light and shine. Silakan Coach Ramdhani. Terima kasih, Diva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali hari ini saya Ramdhani bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan juga yang teristimewa di sini ada Bu Nova. Saya biasanya manggilnya Mbak Nova, tapi kayaknya lebih cocok Kak Nova nih kayaknya ya. Asik. Saya senang dipanggil Asik. kakak kayaknya. Langsung jadi LGG kayak Mbak Diva ya. Iya, iya. Ya, saya mau izin nih Kak Nova, nggak apa-apa ya Kak Nova ya. Aman, aman. Malah seneng ya pagi-pagi. Kayaknya bahagia banget. Alhamdulillah. Ramadan pertama dipanggil kakak gitu ya. Masya Jadi, Allah. jadi terasa sel tubuh generasinya tuh mundurnya banyak dan jadi tambah segar gitu. Aduh. Kak Nova gimana nih kabarnya? Alhamdulillah yang jelas semangat banget, antusias ya. Ramadan ini selalu timing yang dinanti-nanti.
Dan Ya. kayaknya tuh hati berbunga-bunga, semoga bisa terus membersamai dengan sehat gitu ya. Amin. Ini kalau Masya Allah. bulannya orang belanja itu adalah bulan diskon gitu. Iya, Orang iya akan beli betul. barang. Kalau ini bulan amal, berbuat Iya, kebaikan, kayaknya seneng banget bisa ketemu Ramadan. Jadi kayaknya ini bibir ketarik, nggak ya. kelar-kelar ya. Ada Masya Allah. yang udah menjalankan, mungkin ada yang dari hari Senin puasa, terawih, Iya, kayaknya iya, happy aja. iya. Ini Betul, bulan betul, yang betul. paling happy lah. Masya Setahun yang Allah. paling happy itu Ramadan. Makanya senang sekali nih. Hari Iya, perdananya kita bisa jumpa sama Kak Ramdhani, Masya teman-teman Allah. apa Kak Diva juga dan semua Iya, teman-teman yang hadir membersamai iya. pagi ini gitu ya Kak. Masya Allah. Terima kasih. Kak Nova, nanti saya izin ya untuk sharing-sharing, bertanya-bertanya juga untuk Kak Nova. Karena Iya. di setiap pagi ini kita buat forum Ask Me About Your Talent ini untuk lebih memahami tentang talent DNA begitu ya. Dan bisa jadi ini pembahasan ini jadi pembelajaran juga buat yang lainnya. Nah, sebelum berbicara lebih lanjut, ini mungkin ada juga di forum kita yang baru bergabung di forum ini, gitu ya. Ini kan ada warna-warnanya nih di tren DNA-nya, ada yang biru, ada yang kuning, ada yang merah, gitu ya. Nah, jadi sebelum kita lanjut, kita lihat dulu videonya Pak Ari tentang penjelasan nih apa sih nih warna-warna ini, gitu ya, dan apa sih itu DNA itu. Kak Diva boleh dibantu dulu kita lihat Ada videonya. empat Sorry. Siap. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. Tiga itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Jadi makin jelas ya. Jadi warna-warnanya ada artinya juga dan DNA itu drive, network dan action. Kak Nova, ini kan hasilnya udah keluar ya yang talent DNA-nya Kak Nova ini ya di awal Ramadan ini. Mudah-mudahan pembicaraan kita pun menjadi berlipat ganda kebaikannya. Apalagi kalau nanti ada orang dapat pembelajaran dari sini. Nih, Kak Nova, mohon izin boleh nggak dibacakan dulu gambaran diri Kak Nova dan nanti setelah selesai membacakannya, saya ingin tahu nih komen ini dari Kak Nova nih kayak gimana nih dari hasil tren DNA ini. Monggo Kak. Kalau dari tes ya, ini yang pertama itu goal getter, kemudian kolaborator, inisiator, kontekstual, visionary, troubleshooter, accountable, strategizer, kemudian courageous sama decisive. Saya pas ngeliat ini ngerasa kayaknya gue banget nih gitu. Ya Allah. Pas ngeliat ngerasa oh ya Allah ternyata ini nih yang menjadi api, yang menjadi penyemangat, yang menjadi sesuatu kayaknya menyala-nyala. Oh pantesan jadi gitu. Pas pertama kali lihat hasil. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Kak Nova, ini kan kalau dari tren DNA-nya, Kak Nova mampu mencapai tujuan dan mendapat hasil. Melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama, mengeksekusi dengan segera, dan menggerakkan orang lain untuk memulai suatu aktivitas, serta menghargai dan memanfaatkan pengalaman masa lampau. Kak Nova juga mampu memprediksi situasi di masa yang akan datang, mendeteksi akar masalah, serta memenuhi komitmen dan menuntaskan tanggung jawabnya. Hal lain, Kak Nova juga mampu memberikan alternatif cara mengatasi situasi, mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan, juga menyampaikan aspirasi secara terbuka, serta mengidentifikasi sesuatu dan mengambil keputusan. Nah, gimana nih ketika dengarkan gambaran diri Kak Nova ini? Saya pertama melihat ini merasa Masya Allah gitu ya. Melihat ini kok bisa seperti ini hasil yang diberikan. Karena kan banyak ya tes-tes yang sifatnya kepribadian lain lebih general. Tapi ini very detail dengan banyak sekali ya. Ada 45 dengan top 10. Tadi saya berpikir
ya Allah ini rupanya ini yang mana yang kau titipkan bentuknya, gimana caranya bisa lebih optimal. Saya kepikir sih gitu ya. Saya berdasarkan pengalaman dan perjalanan hidup saya yang jelita lah ya sekarang gitu ya, beda usia saya sama Mbak Diva beda tipis lah ya. Saya bisa lihat rupanya nilai-nilai inilah yang dititipkan gitu di dalam saya untuk memiliki manfaat lebih dan yang menjalankan peran saya bagaimana sih ini bisa lebih optimal gitu. Saya kembali kepada fitrahnya saya lah, bahwa saya ini diciptakan pasti punya maksud terbaik untuk bisa berdampak juga nggak cuma untuk diri dan juga buat orang lain. Rupanya saya dibekali dengan ini nih dalam sel-sel tubuh dan pikiran disertai ini gitu ya. Seperti yang saya pernah ngomong sama Kak Ramdhani, ini sesuatu yang sifatnya adalah ibaratnya kayak sumber daya lah, tools. Menarik juga ketika saya membaca akhirnya ada bottom talent line-nya. Gimana nih? Ini surprising me so gitu ya. Kaget juga saya baru dengar hasilnya. Ini menarik nih. Coba dibacain dulu dong, Kak Nova. Sama Kak Nova nih, hal yang perlu Anda perhatikan. Bacain aja. Ini yang pinggirnya nih. Oke, saya bacain yang tulisannya berarti ya. Iya. Saya bukan seseorang yang secara alamiah memahami apa yang dirasakan dan dibutuhkan orang lain. Membantu, melayani, dan memberi kepada orang lain, serta menjalin hubungan dekat dalam waktu panjang. Selain itu, saya juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus selalu waspada dan memperhitungkan resiko, serta mengarahkan orang lain dan mengendalikan situasi. Ini apa yang surprising? Iya. Saya tempo hari ada acara gathering Asesco ke Puncak, terus ngobrol sama Coach Desi. Dia tanya hasil TNA Dellen hasil saya kan. Saya bilang, apa yang kamu suka, Coach, katanya. Saya bilang, saya senang bekerja dengan orang lain dan saya happy lihat orang lain capai tujuannya. Pas dilihat, lu bukan tipikal yang people oriented, kata dia. Iya, saya bilang. Saya tadi kan belum membedah ini ya. Karena banyak kan merah, ini tipenya eksekutor ini, kata dia. Tipe orangnya cuma kuningnya 2. Really? Saya bilang. Yang bikin saya surprise itu adalah jiwa saya itu seperti ada berlimpah-limpah, peduli sama orang lain gitu. Dan saya senang banget bisa bantu orang mencapai tujuannya. Lihat dia bisa meraih dan dia bisa keluar dari masalahnya. Itu yang saya rasakan. Kenapa saya akhirnya ngambil kelas coaching dan hipno juga akhirnya. Gitu. Namun ketika saya lihat hasil ini, saya jadi terngiang-ngiang. Beberapa orang dekat pernah berkata sama saya, ya ini ada beberapa kejadian nih Kak. Karena saya mengkonfirmasi hasil ini, oh itu betulan ya, saya bilang. Yang selama ini saya cukup abai. Ya, ketepatan saya bekerja dengan tim juga, saya team builder gitu ya. Dan tim saya itu mostly adalah laki-laki. Jadi testosteronnya kuat gitu ya. Jadi pernah ada yang ngomong begini sama saya paling nggak habis pikir sama orang yang nggak bisa move on sama satu situasi dan nggak bersegera menuju ke depan gitu. Ngebahas hal-hal yang kayaknya udahlah yang nggak berhasil itu kita fokus gimana caranya ke depan. Lalu kalau ada omongan anggapan orang itu ya udah ambil aja pembelajaran, forget, saya bilang. Sekarang yang penting ke depannya apa yang mau kita capai. Terus tiba-tiba saya cukup terkejut ketika ada tim saya ngomong, ya dia ngomong begini, emang lu tuh Bu ya, kata gitu, nggak punya perasaan, kata. Terus saya ngomong, saya ngeliatin mata dia loh Kak. Saya ngomong, siapa bilang? Gue punya perasaan, tapi dikit, saya bilang sama dia. Maksudnya gini, saya berpikir sesuatu sifatnya logik banget dan fokusnya ke depan dan punya banyak opsi yang bisa kita lakukan di situasi yang nggak asik, yang nggak kita suka ini. So ngapain harus fokus kepada situasi dan omongan-omongan atau yang di luar kita, saya bilang. Nah, penasaran itu tuh Kak, yang saya bilang akhirnya, masa sih, saya bilang, saya tuh care banget sama dia, tapi ketika saya berpikir, akhirnya saya bisa bekerja sama dengan orang-orang yang memang dia mau mengarah ke depan, yang memang dia punya tujuan juga. Jadi terpilih nih kolaborator itu orang-orang yang memang sudah saya seleksi, yang siap menumbuhkan diri dan belajar bareng saya juga.
Kalau nggak saya frustasi. Kenapa frustasi? Kok bisa begini nih orang ya gitu. Awalnya gitu. Pas saya lihat hasil saya baru mikir secara genuine gitu ya. Suami saya pernah ngomong, Bun kata gitu, kamu cobalah bergaul, datang, jangan sibuk sendiri. Saya tahu kamu sibuk, tapi ada waktu itu tertentu datanglah silaturahim, sesekali acara keluarga, acara clubhouse di lingkungan, kata dia. Sempetin aja nongolin muka. Nah saya berpikir, oke, kalau saya punya yang lebih bermanfaat, saya akan lebih fokusin yang saya lakukan yang lain. Nggak jadi prioritas buat saya untuk bertemu orang-orang saya nggak tahu ngapain. Ada manfaat nggak di situ nantinya? Atau misalnya orang-orang baru itu saya nggak tahu mereka ngapain dan kayaknya buru-buru buat saya nggak nyaman deh. Nah itu kondisi saya yang dulu, tapi karena terwarnai oleh tuntutan, ya pekerjaan, profesi dan juga kondisi saya, lama-lama terbiasa sih. Tapi memang secara alamiah memang kurang nyaman, jumpa langsung melebur dan berlama-lama di situasi yang kayaknya ini bukan gue deh. Apalagi kalau ngomongin ngalor ngidul nggak jelas gini kayaknya nggak asik. Saya lebih suka berada di tempat belajar baru gitu. Orang-orang yang penuh optimis. Maka saya bilang pas lihat hasil gitu ya saya bilang. Nanti tanya masa sih jadi mengkonfirmasi loh Kak pas saya lihat hasilnya. Ya Allah, saya bilang jadi istighfar saya ternyata begini ya. Itu yang terasa sih. Iya. Makasih Kak Nova sudah cerita nih ya. Jadi kan kalau kita dengar dari ceritanya Kak Nova nih makin menguatkan juga saya sebagai facilitator bahwa ini memang talent DNA ini sesuatu yang natural gitu ya. Ketika tadi Kak Nova cerita, itu kan mencerminkan goal getter banget gitu. Yang awalnya kalau misalkan kumpul dengan keluarga atau di clubhouse yang di rumah, kalau nggak jelas tujuannya, kayaknya kurang nyaman gitu ya. Walaupun pada akhirnya kan karena memang aktivitas dan tuntutan ya dilakukan juga. Walaupun kan secara natural memang perlu effort gitu. Ya, itulah dia go getter. Harus ada tujuan jelas dulu nih kalau ngobrol ngalor ngidul kemana-mana buat apa gitu. Apalagi dengan kombinasinya selain goal getter tapi di button five-nya juga ya di bawahnya caring, generous, genuine itu ya perlu memang effort lebih untuk hal tersebut begitu ya. Tapi yang menarik, kenapa Kak Nova juga mau melakukan hal tersebut, perlu effort yang tinggi karena kolaboratornya kedua gitu. Jadi kalau misalkan memang untuk bisa membuat orang melakukan sesuatu, bekerja sama itu ya memang nyaman dan inisiator. Yang menarik begini Kak Nova, Kak Nova ini kontekstual tapi visioner. Jadi memang belajar dari pengalaman masa lalu, tetapi juga berpikir jauh ke depan. Tapi karena ada inisiatornya, ya udah pengalaman masa lalunya buat pelajaran aja. Yang penting lihat ke depan, terus lakukan, kerjakan gitu. Jangan banyak mikir-mikir gitu. Itu ya Kak Nova ya? Iya, itu yang terasa. Makanya saya bilang, ketika ada orang berlarut-larut gitu ya, ngomonginnya masa lalu mulu kan, susah move on gitu. Ini seperti yang saya ngomong sama Kak Ramdhani ya. Saya nggak habis pikir kalau ada orang yang sampai frustasi sama hidup, sampai mereka suicide, sampai mereka tuh kayaknya putus cinta aja, kayaknya dunia runtuh gitu. Terus punya masalah apa, kayaknya saya bingung. Orang bisa begitu ya mikirnya gitu. Nah, kenapa saya tertarik belajar? Karena saya nyari tahu. Ternyata baru berasa ada satu guru saya ngomong, orang luar sana tuh normal. Yang nggak normal ya Anda dalam kelas ini, sedikit jumlahnya, kata dia. Penasaran. Nah, akhirnya saya ketemu jawaban itu di kelas coaching sama hipno, Masya Allah saya bilang. Jadi, ada orang yang jauh lebih banyak mereka stay di kondisi masa lalu yang saya nggak betah banget lama-lama di sana, itu yang bikin saya kayaknya memilih lingkungan lebih positif. Ternyata, rupanya karena saya maunya ke depan. Jadi, kalau lama-lama di masa lalunya stay di situ atau dia susah diajak buat sesuatu yang sifatnya kebaikan ke depan, kayaknya ini bukan kolam saya deh. Jadi candu saya adalah ketemu orang-orang yang bisa memberikan manfaat, terus belajar gitu. Sama ketemu orang yang positif, jadi kayaknya energinya makin full tuh berasanya Kak. Kalau yang berlawanan rasanya kayaknya effort banget nih. Tapi benar tadi kata Kak Ramdhani sih,
Ketika saya disadarkan pada fungsi diri ini punya manfaat untuk melengkapi orang lain, saya berpikir kasihan orang-orang itu akhirnya. Ya Allah, saya bilang, izinkan untuk apa yang sudah dititipkan ini bisa berbagi rasa sama mereka, berbagi pikiran sehingga mereka nggak berlalu tahu situasi itu. Karena ilmunya cuma ala kadar gitu ya, dari zaman dulu tuh memang udah jadi tanda kutip tong sampah lah. Temen curhat-curhat banyak apa yang diberikan. Namun kenapa saya penasaran belajar banyak ilmu, ini pasti ada sesuatu yang bisa ditingkatkan nih. Cuman saya nggak tahu caranya aja, gimana ya bisa bantu mereka untuk dobrak capek apa yang mereka mau. Saya tahu mereka pengen tapi nggak capek, kenapa ya? That's why coaching session jadi menarik gitu. Namun ketika saya belajar lagi lebih lanjut, ini orang-orang udah tahu mau dilakuin apa, dan mereka udah bikin desain, tapi kenapa mereka nggak lakuin ya? Saya bilang, ada apa nih? Saya bilang. Dan saya belajar lagi, oh rupanya karena banyak belenggu yang masih ibarat rem tangan di mobil itu dia ngegas tapi belum lepas. Rasa curiosity saya ini karena saya tadi memang tipe orang yang goal getter, saya pengen banget bantu tim ini capai prestasi terbaik. Jadi saya terus penasaran gitu loh Kak. Makanya dengan DNA Tel ini jadi kayaknya, oh oke, berarti ini yang harus saya lebih optimalkan nih. Ketika saya lihat bottomnya ini saya aware nih. Remember lo Nov, lo punya goal getter ini artinya gimana bisa inline dan orientasinya diperjelas. Jadi itu sih yang saya dapatkan akhirnya Kak. Ya. Makasih Kak Nova. Jadi memang di sesi Ask Me About Your Talent ini, pertama kita ingin menguatkan lagi nih semua yang hadir di sini juga bahwa oh iya ini adalah talent DNA kita gitu ya, dan mungkin dari pembahasan kita yang lain juga jadi bisa belajar, mungkin ada yang sama juga talent DNA-nya gitu, walaupun nanti setiap satu dengan yang lain pasti berbeda karena kombinasinya mungkin berbeda, tapi akhirnya mungkin dapat gambaran, oh ini yang dimaksud dengan goal getter, ini dimaksud dengan kolaborator dan sebagainya. Dari pembicaraan beberapa menit ini terlihat sekali nih Kak Nova memang seorang yang goal getter, kolaborator, inisiator gitu ya. Kalau orang nggak ngelakuin, ini apa sih? Sampai tadi mikir, ini pasti ada rem tangan yang belum dilepaskan gitu ya. Makanya Kak Nova belajar lagi nih. Kenapa? Karena ingin ngebantu orang lain juga, karena dorongan kolaboratornya gitu ya. Dan saya sih menebak, karena juga ada akuntabel nih. Akuntabel ini seorang yang memang dia kalau sudah dapat amanah, kepercayaan, ini harus sampai tuntas, tas gitu ya. Harus selesai gitu. Apalagi ada goal getter, sudah accountable goal getter lagi. Udah gitu courageous lagi, berani lagi orangnya gitu ya. Lengkap sudah gitu. Nah, Kak Nova, cuman karena waktu kita terbatas nih, kita juga ingin memberikan juga ini ya, gambaran bahwa dengan talent DNA ini kita bisa maksimalkan untuk hal yang mungkin menjadi tantangan kita, goal kita ya saat ini. Saya mohon izin mungkin boleh sambil kita langsung praktek aja ya, bagaimana memaksimalkan talent DNA ini melalui 7 langkah coaching yang sudah Pak Ari buatkan, dan insya Allah ini siapapun nanti bisa melakukannya. Boleh ya Kak ya? Silakan. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang bergabung di forum ini, saya akan langsung praktekkan ini bersama dengan Kak Nova. Gitu ya. Tadi kan sudah jelas tergambar Kak Nova ini yang menjadi talent DNA-nya, jadi top 10-nya, kemudian button type-nya apa, begitu ya. Nah, sekarang kita akan gunakan ya 7 langkah coaching talent DNA ini. Nah, tahapannya sebenarnya sederhana. Ini ada 7 seperti ini. Boleh tampilkan Diva, ya. Jadi ini yang baru bergabung. Nanti saya akan bertanya kepada Kak Nova tentang tantangan apa yang sedang dihadapi saat ini, gitu ya. Bisa jadi mungkin sebuah masalah atau mungkin sebuah target yang ingin dicapai dalam waktu dekat ini. Kemudian nanti kita akan gunakan talent DNA-nya. Jadi pertanyaan kedua, di antara talent DNA mana yang digunakan berlebihan sehingga berpotensi menghambat. Jadi kita akan cari tahu dulu ini dari talent DNA ini mana yang berpotensi menghambat. Tapi langkah ketiga kita nanti akan tanyakan dari talent DNA 1 sampai dengan 10 ya, yang mana yang bisa digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut.
gitu ya. Nanti yang keempat, di antara talent DNA button 5-nya, mana yang berpotensi menghambat dalam mengatasi tantangan itu. Kemudian nanti langkah kelima, dari talent DNA 1 sampai dengan 10, mana yang bisa digunakan untuk mengatasi hambatan dari talent DNA button tersebut. Nanti yang keenam, akan disusun kembali talent DNA Anda sesuai tantangan yang ingin diatasi. Dan yang terakhir, nanti kami sarankan untuk Kak Nova tempel susunan baru itu dan bacakan berulang gitu ya, untuk sesuai dengan tantangan ini. Supaya tidak berlama-lama, kita langsung saja. Kenapa mohon izin ya, kita langsung yang pertama pertanyaannya nih. Tantangan apa yang sedang Kak Nova hadapi saat ini yang ingin segera diselesaikan? Ini kan Kak Nova nih udah founder Amanah Uang Bijak, sebagai konsultan, trainer, financial educator, kemudian sudah jadi praktisi di bidang keuangan lebih 19 tahun, sebagai senior agency director, dan dengar-dengar nih sedang membuat buku juga nih ya. Dari sekian banyak ini nih, pagi ini mana yang Kak Nova rasanya nih yang tantangan yang ingin segera diselesaikan? Yang mana nih Kak? Yang Calling yang paling kuat tuh jadi educatornya, Kak. Gimana tuh Jadi Kak? Boleh dijelasin? jadi kenapa saya akhirnya melabuhkan diri di profesi ini? Karena Mhm. melihat fakta dari sesi yang saya lakukan konsultasi dengan klien dan juga lingkungan, Mhm. disadari atau tidak begitu banyak masalah keuangan itu terkait dengan stage kehidupan. Kalau kita Mhm. lakukan sesi coaching, mungkin dari 10 bisa 11 yang perlu Mhm. ada sesi financial check up gitu loh. Ya, karena Mhm. melihat itu saya berpikir kalau kita menjadi khalifah gitu ya, itu kan pemimpin, menjadi Mhm. wali amanat itu buat bumi. Mhm. Itu harusnya dia punya keuangan, punya kehidupan tuh berlimpah. Mhm. Kalau sampai bermasalah secara keuangan, berarti ada yang belum diketahui ilmunya, Mhm. atau mungkin belum tahu cara mengaturnya. Kenapa saya tertarik banget di bidang ini? Karena begitu banyak yang datang gitu. Bahkan kita buat ibadah aja kan perlu duit. Kenapa saya Mhm. perlu belajar banyak tentang keuangan ini? Karena berobat jalan juga, Kak. Mhm. Orang yang memiliki income baik, belum tentu kehidupannya juga baik-baik saja. Mhm. Jadi income yang besar itu belum langsung otomatis menentukan hidup dia sejahtera atau enggak. Kalau Mhm. dia nggak punya orientasi atau punya tujuan yang jelas dan nggak mampu mengelolanya dengan amanah dan bijak. Kenapa saya bikin bikin apa perusahaan seperti itu? Karena merasa semua rezeki yang dititipkan kita tuh hanya amanah, bentuknya titipan. Mhm. Kompetensi itu juga titipan dan amanah yang Allah beri gitu kan. Bagaimana lebih mengeksplor potensi itu, kemudian mengembangkannya, menghasilkan nilai, menumbuhkan, menjaganya, dan mempertanggungjawabkannya akhirnya. Nah, ini Mhm. banyak banget literasi di Indonesia itu rendah banget tentang keuangan. Jadi banyak orang yang eh, punya masalah dalam mengelola keuangan. Mhm. Ada juga yang menghasilkan, tapi lebih banyak mengelola pengeluaran ini yang menjadi challenge banget. Nah, yang saya ngerasa sedang hadapi sekarang adalah bagaimana lebih masif lagi untuk melakukan konteks edukasi ini, nggak cuman kepisah seperti profesi tertentu dengan coaching atau konsultasi. Saya Mhm. kepengen ini lebih masif karena doa kita setiap saat itu adalah fit dunia itu hasanah, wa fi akhirati Mhm. hasanah. Gimana caranya bisa hasanah nih? Kita buat belajar aja kan perlu investasi uang Mhm. selain waktu. Gimana bisa Mhm. dapatkan gizi buat otak yang baik kalau keuangan aja masih bingung nih, berebutan yang utama gitu. Mhm. Jadi tantangan yang saya hadapi sekarang adalah bagaimana untuk mengembangkan lebih lanjut tentang edukasi ini sehingga orang lebih masif buat paham ini, sehingga dia ngerti, tahu, mampu dan akhirnya mau melakukan eksekusi untuk Mhm. perbaikan tujuan keuangannya, mencapai hidup yang lebih baik. Itu Mhm. yang jadi calling saya berasa banget di situ sih, Kak. Oke, oke. Kenapa Keterbatasan jadi saya. kalau Mm-mm. Thank you, Kak Nova. Jadi kalau boleh saya rangkumkan tantangan yang sedang Kak Nova hadapi, salah satunya ini ya, yang sekarang jadi concern itu, bagaimana lebih masif financial educator ini bisa lebih komprehensif dipahami oleh semua atau lebih banyak orang. Begitu ya, Kak? Iya, betul, betul. Oke, Kak, ini karena konteksnya kita sedang mengaitkan dengan tren DNA gitu ya. Jadi saya mungkin garis bawahi dulu untuk yang pagi ini.
Ya, untuk langkah yang pertama, tantangan yang Kak Nova sedang hadapi saat ini yang ingin segera selesaikan, bagaimana lebih masif financial educator ini lebih komprehensif dipahami oleh sebanyak-banyaknya orang. Begitu ya Kak ya? Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah yang kedua. Boleh Diva dibantu? Nah, langkah yang kedua ini, mana di antara top 10 talent DNA Kak Nova yang kemungkinan digunakan secara berlebihan sehingga menghambat Kak Nova untuk mengatasi tantangan tersebut. Jadi mana yang dari top 10 ini yang kemungkinan berlebihan nih dari top 10 ini yang bisa menghambat sehingga tadi kan pinginnya eh, financial educator ini lebih masif, lebih komprehensif. Itu kalau berlebihan bisa menghambat itu justru. Yang mana nih Kak kira-kira? Kayaknya troubleshooter ya. Troubleshooter. Hmm. Boleh jelaskan? Gimana tuh Kak? Ya, jadi kayak pemadam kebakaran di mana tempat pengen jadi memberikan solusi gitu. Padahal nggak Heeh. secepat itu. Orang Iya, butuh iya, iya. proses gitu kan. Orang butuh tahu dulu. Dan untuk Heeh, take action ini mereka butuh 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 pemahaman yang lebih. Jadi kalau heeh. energi ini ketinggian, kalau suami saya ngomong kamu tuh kayak pemadam kebakaran katanya. Ke Iya, sebuah iya, iya. tempat kamu bisa berhasil, tapi kalau kamu tinggal nanti mati lagi tuh apinya. Saya mikir emang Mm-mm. gitu ya. Saya bilang Mm-mm. itu sih Benar. rasanya kayak Iya, troubleshooter. iya. Iya, 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 iya. Iya benar. Jadi analoginya seperti pemadam kebakaran ya. Pengen semuanya Hmm. diselesaikan, tapi kalau ditinggalin nanti muncul lagi sebenarnya. Ya, benar. Ada lagi nggak, Kak, selain Tom Bersuta yang berpotensi menghambat kalau berlebihan? Ya, mungkin ke goal getternya saya ya Hmm. harus lebih dimaknai lebih lanjut sih. Mm-mm. Goal getter Mm-mm. ini pengertiannya lebih kepada apa yang ingin saya tuju pribadi, kepengen Mm-mm. kan orang-orang Mm-mm. ngelakuin yang sama. Tapi kalau Mm. ini terlampau besar dan ternyata faktanya malah belum sampai situ, bikin Mm-mm. frustasi sendiri nanti ujung-ujungnya. Mm. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Jadi goal getternya kalau terlalu berlebihan bisa bikin stres sendiri, begitu ya? Ya, Oke, sip. Oke. Jadi yang dua, saya catat, ini kalau terlalu berlebihan bisa menghambat nih tadi ya, bagaimana lebih masif financial educator ini lebih dipahami oleh sebanyak-banyaknya orang. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah yang ketiga. Silakan, Dipa. Di antara top 10 talent DNA dari Kak Nova, mana yang bisa digunakan untuk untuk mengatasi ya hambatan atau blind spot tadi. Jadi untuk bisa memanage yang troubleshooter sama goal getter itu dari top 10 kira-kira yang mana? Boleh ditampilkan lagi deh, Diva ya. Nah, yang mana nih Kak Nova kira-kira? mungkin dengan bekerja bersama-sama dengan kolaborator ini bisa jauh lebih mudah ya. Mhm. Better saya memberikan apa yang saya pikirkan, saya rasakan, boleh colok semua ilmunya agar lebih banyak orang yang menyampaikan, nggak cuma satu gitu. Yes, yes, Kemudian yes. eh strategizer, lebih berpikir Mhm. cara apa lagi, bagaimana lagi untuk mengalihkan dampak. Mhm. Jadi lebih lebih masif yang kepikiran bagaimana caranya. Oh, mungkin memberdayakan media sosial. Mhm. Mungkin kemanapun saya berada, paling nggak ada channel yang bisa diakses. Selain yang sifatnya manual-manual atau yang langsung konservatif. Ini bisa Mhm. menjadi penyeimbang sih buat yang Mhm. tadi. Dengan Mhm. strategi yang saya bikin lagi dan pemberdayaan lebih banyak cara Mhm. dengan tetap mempertahankan fokus saya ke depan. Oh, ini tujuannya ini nih untuk kemaslahatan sebanyak-banyaknya kebaikan sehingga Mhm. nggak bisa sendirian, perlu berjamaah dan itu jauh lebih indah, lebih Mhm. ringan rasanya ketika Mhm. itu bisa dilakukan sih, Kak. Ya, ya. Terima kasih Kanova. Jadi kolaborator ini akan menjadi penyeimbang juga ya. Tadi yang troubleshooter sama goal getternya kalau terlalu berlebihan. Jadi kita Kak Nova bisa melibatkan yang lain juga, termasuk juga strategizer. Kenapa dengan strategizer juga itu diseimbangkan? Jadi nggak fokus juga terhadap masalah terus. Karena kenapa pingin troubleshooter begitu, tapi melihat lebih komprehensif, lebih menyeluruh keseluruhannya. Oke, thank you, Kak. Kita sekarang ke langkah yang keempat. Nah, sekarang kalau dari Button Talent, ya, dari Kak Nova, urutan 41 sampai dengan 45, mana yang menghambat Anda? Ya, kira-kira nih.
kira-kira? Silakan. Saya malah cukup terkejut ya yang terakhir itu direktif ternyata itu rendah banget gitu. Heeh. Perasaan saya lion loh, singa kalau di luar. Kok giginya nggak ada gitu ya? Gimana ceritanya gitu ya? Mungkin singkatnya karena courage-nya, Kak. Iya, karena maksudnya ngejaga Heeh. banget perasaan orang gitu. Jadi dia malah Heeh. kok malah jadi direktifnya malah jadi yang terakhir gitu. Jadi button itu yang saya pikirin. Oh, saya perlu menemukan bukan dari sayanya, tapi kesadaran orang itu bagaimana dia mengambil keputusan atas inisiatif. Mm-mm. Itu yang saya Ya. pikir ini yang direktif ini nih. Sama yang apa namanya caring tadi itu saya bilang saya cukup terkejut sih masa sih caring jadi bottom line-nya saya gitu secara DNA. Mm-mm. Jadi saya Mm-mm. mencoba melihat lagi orientasinya. Kamu Mm-mm. caring ini caring sama goal kamu ke depan gitu, atau Mm-mm. benar-benar caring to the person gitu. Mm-mm. Ini bikin saya uh, deep thinking sih. Oke, saya bilang. Jadi ini menjadi menjadi hal yang saya perlu perlu orientasinya saya challenge lagi diri saya nih. Mm-mm. Oke, ini kerjasamanya kayak begini. Kalau misalnya nggak bisa, uh, edit maknanya. Makanya ketika saya ketemu ilmu 3.0 coach itu benar-benar menyadarkan multi peran yang saya punya. Oh ini loh rupanya harus Mm-mm. dilempengin nih orientasinya gitu sih berasanya Mm-mm. Kak. Mm-mm. Iya, iya, iya. Jadi kalau saya coba tangkap, kalau langkah yang keempat ini di antara Batan yang berpotensi menghambat dalam mengatasi tantangan tadi ya, untuk bisa lebih masif financial education, apa financial educator tadi adalah di direktifnya ya, yang kemungkinan bisa menghambat. Makanya orientationnya yang nanti harus lebih dipertajam lagi, diperhatikan lagi. Termasuk Ya, tadi caringnya yang jadi self reflection juga untuk Kak Nova gitu ya. Ini betul. caringnya kenapa di Batam? Apakah memang caring terkait dengan kepada orang atau terhadap goal kita sendiri begitu ya? Hmm, Begitu ya Kak ya? ya. Oke, oke. Nah, yang menarik kita langsung aja coba ke langkah yang yang kelima, ya. Sekarang di antara top 10 talent DNA Anda, tapi sebenarnya tadi sudah di mention juga sih, cuman diperkuat aja. Mana yang bisa digunakan untuk mengatasi button talent tersebut? Nah, dari tadi itu yang pairing sama directive-nya itu ya, yang di bawah dan kemungkinan bisa menghambat. Yang mana nih, Kak? Kalau sekarang ini pertanyaannya adalah yang untuk Yang mengatasi langkah lima hambatannya ya. nih. Langkah lima nih, ya. Oke, mana Di yang bisa antara digunakan lah, mengatasi? Oke. untuk mengatasi Tuh, tadi tuh yang bisa jadi caring sama direktifnya itu bisa menghambat. Kira-kira mana nih? visionary ya. Ah, gimana tuh Kak? Ya, diperjelas lagi tujuan paling ujungnya mau kemana, kepada siapa pertanggungjawabannya gitu loh. Mm-mm, mm-mm. Jadi ketika itu lebih clear, dia lebih langsung di gelombang alfa sih, lebih tenang deh. Kayaknya Ah, mengatasi itu kayaknya oke. Diperjelas orientasinya kalau visionarinya ke sana, ah, ke depannya adalah pertanggungjawaban saya kepada Rob saya akan jauh lebih nyaman sih kayaknya. ya Allah. Emang paling enak nih kalau ngobrol sama yang sudah ikutan 3.0 coaching, Ya, hipnoterapi, itu kayak gitu pesan ya. sponsor itu, pesan sponsor itu vitamin vitamin otak itu, vitamin batin gitu. Langsung jawabannya di visionary ya. Karena kalau sudah jelas nanti ke depannya, apalagi yang long term gitu ya, pertanggungjawaban kepada Allah, ya semuanya jadi ringan gitu Kak ya. Ya, Jadi betul. nyaman semuanya. Oke, sekarang Kak, dari semua pembicaraan kita, nah, mohon izin nih Kak, kalau kita susun kembali top 10 talent DNA sesuai dengan apa yang ingin dicapai dalam artian dari pembahasan kita tadi. Nah, setiap target atau situasi kan mungkin memerlukan susunan talenta yang berbeda nih. Nah, kita yang mengawal talenta, bukan talenta yang mengawal kita nih. Ya. Oke, secara naturalnya tadi sudah yang hasil dari DNA-nya. Tapi untuk konteks bagaimana lebih masif financial educator-nya, nah kira-kira yang paling cocok susunannya seperti apa nih, Kak? Boleh disebutkan 1 sampai dengan 10. Mungkin visionary-nya di depan ya. Mantap. Mhm. Itu dulu, kemudian em, kolaboratornya, Mhm.
Sehingga nanti ada strategizernya di situ, Mhm. menimbulkan inisiator. Saya Mhm. mau mengajak orang itu menginisiasi mereka agar mereka menyadari hal itu gitu. Mhm. Mhm. Itu top 5 sih itu sih berasa. Sehingga nanti Mhm. goalnya akan Pak, otomatis tercapai menjadi dampak setelah manfaat yang utama udah diberikan dulu. Mhm. Keren Oke, juga ya, Kak bisa kayak gini rasanya jadi kayak lagi menata pikiran, hati dan apa strategi sendiri dengan melihat nilai-nilai ini loh, luar biasa loh Kak Ramdhani loh. Masya Allah. Saya justru juga Yureka juga nih. Dengan segala pengalamannya Kak Nova, nih luar biasa nih. Kak Nova, mau izin kita selesaikan dulu ya. Jadi tadi Ya, baru 5 nih. Susunannya untuk yang konteksnya bagaimana lebih masif financial indicator-nya. Yang pertama, visionary-nya harus didulukan gitu ya. Tadi berpikir atau melihat jauh ke depan. Bahkan kalau versinya Canova tadi lebih long term lagi gitu ya. Bagaimana pertanggungjawaban dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai ke sana, kemudian kolaborator, strategizer, tapi juga harus dilakukan initiator dan initiatornya itu harus berdasarkan kepada goal. Yang keenam apa lagi nih, Kak? Karena saya ingin lengkapkan jadi tetap 10 nih. Kan yang 5 udah ya. Jadi visionary, kolaborator, strategizer, initiator, goal getter. Yang keenamnya apa nih, Kak? yang keenamnya berarti troubleshooter ya, Mhm, akuntabel, mhm. mana lagi yang belum? Kontekstual ya, belum tadi ya. Oke. Iya, kontekstual. Decisif, baru yang ke 10 jadi goal getter. Udah begitu dia. Goal getter tadi udah kelima. Oh, udah ya. Accountable, kontekstual, courageous mungkin sama decisive yang belum. Ya, berarti yang ke 9 10 dia. Oke, tetap ya, Ya, courageous. Yang 9 10 terakhirnya. tetap posisinya. Oke. Saya mau izin saya bacakan ulang ya. Baik. Jadi susunan yang paling pas untuk tantangan bagaimana lebih masif financial educator yang lebih komprehensif dipahami oleh sebanyak-banyaknya orang. Pertama adalah visionary, kemudian yang kedua kolaborator, strategizer, initiator, goal getter, troubleshooter, accountable, kontekstual, courageous, baru decisive. Begitu ya, Kak ya? Ya, Ah, ini kalau dari Dokter Ari, guru kami, ini disarankan kalau memang sedang ada sedang ada tantangan yang dekat yang ingin dihadapi. Kemudian langkah yang ketujuh, susunan yang baru ini kemudian ditempel, kemudian sering baca diulang-ulang supaya memang lebih memaksimalkan apa yang sedang menjadi tantangan yang terdekat ini. Itu Kak Nova, mohon komennya nih dari Kak Nova dari 7 langkah yang sudah dilalui bersama ini. ya. Sebenarnya rangka saya berbagi, rangka saya berubah jalan ini kayaknya. Malah saya Hmm. jadi nemu pencerahan sendiri ternyata dengan optimalkan potensi tadi dan fokus kepada hal-hal yang bisa mempercepat menyelesaikan situasi ya ada dalam diri juga gitu. Ah, Hanya perlu diubah urutannya dan diubah meaningnya aja. Jadi iya, lebih iya. ini dan berasa kayaknya ini jadi wow banget sih. Masya Maksudnya Allah. kita membahas ini talent DNA tapi benar-benar menjadi energi jadinya dan Hmm. berasa harapannya besar untuk bisa melakukan ini. Jadi oke, ini udah ada urutannya nih buat tahu kayaknya jadi seru nih buat Hmm. eksekusin dan kayaknya percaya banget Hmm. apapun masalahnya akan teratasi karena udah lebih clear step-stepnya. Itu yang saya berasa sih Kak. Masya Allah. Seru ya, seru. Masya Allah. Yang lebih senang saya justru nih, saya jadi banyak belajar juga dari Kak Nova. Nih saya percaya Kak Nova bahwa dari Kak Nova ini banyak sekali ilmu, pengalaman, wawasan. Nih kapan-kapan kayaknya kita harus bahas juga lebih spesifik tentang financial educator ini. Sebenarnya saya penasaran banget ini ya. Karena itu yang banyak dihadapi. Banyak orang dia memang bingung mencari uang, tetapi tidak sedikit yang justru bingung mengelola keuangan, gitu ya. Betul. Wah, ini menarik nih. Apalagi pengalaman-pengalaman lainnya nih dari Kak Nova yang perlu kita gali juga sebagai praktisi di industri keuangan lebih dari 19 tahun. Ini juga menarik nih. Tapi waktu kita terbatas nih Kak Nova ya. Untuk yang sekarang mungkin eh, saya
bisa mengantarkan sampai di sini. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa silaturahim lagi. Insya Dan Allah. kesimpulannya nih, Kanova, kalau dari guru kami, semua masalah bersumber pada talenta yang tidak digunakan, baik atau proporsional, ya, dan solusi untuk mengatasi juga ada pada talenta kita sendiri. Seperti apa yang tadi disampaikan Kak Nova, gitu ya. Nah, Insya sebelum Allah. saya kembalikan kepada Kak Diva, mungkin dari Kak Nova ada yang mau disampaikan dulu, silahkan. Ya, menyadari bahwa kita ini semuanya unik gitu ya. Allah ciptakan memang menjadi versi terbaik. Nggak ada Ya, lagi duanya gitu yang Allah berikan. Ini menyadari bahwa bulan Ramadan menjadi tazkiyatun nafs nih, yes. dengan talent DNA ini. Ya, karena semua kita diberikan kondisi terbaik, hanya belum dioptimalkan. Mungkin ada kabut atau awan yang menyelimuti. So to make sure, bagi yang belum ikutan gitu ya, mengetahui dirinya di dalam, boleh lakukan sesi ini dulu lebih dalam dan konsultasi lagi. Sehingga nanti belenggu-belenggunya benar-benar lepas, ketemu pribadi yang baru dan benar-benar menang nanti. Ya cuma sekedar spiritual journey, tapi menjadi aktual yang bisa membantu kita jadi manusia yang jauh lebih apa ya, awaken the giant within us gitu. Kalau istilahnya orang luar. Kalau kita kembali kepada fitrahnya, karena itulah yang Allah Ya, inginkan yang terbaik terjadi pada kita. Itu sih Kak Ramdhani. Terima Masya kasih Allah. buat kesempatannya. Sama-sama Kak Nova. Ini saya jadi kayak idean juga nih ya. Kayaknya dari apa yang jadi concernnya Kak Nova tentang financial educator, keren banget nih kalau nanti eh, dikaitkan dengan talent DNA gitu ya. Ini My kan pleasure. tipikal keren banget nih. Tapi itu pembahasan nantilah kita obrolkan lagi. Kak Nova, sekali lagi terima kasih atas waktunya di bulan Ramadan ini, di awal Ramadan sudah mempersamai kita gitu ya. Kita sama-sama diskusi dan kesimpulannya juga keren banget bahwa memang setiap dari manusia punya potensi yang besar sekali. Kalau kita kembali kepada fitrahnya, maka Masya Allah potensi yang sangat besar itu juga bisa membuat kita sukses, bahkan bukan Betul. hanya sukses di dunia, tapi juga insya Allah di akhirat kelak. Itu mungkin dari saya. Eh, Terima kasih Kak Nova, Kak Diva, dan juga seluruh yang sudah mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya biasanya dari Diva ada pengumuman-pengumuman dulu atau mungkin ada yang menyampaikan sesuatu dulu. Silahkan saya kembalikan kepada Diva. Baik, terima kasih banyak Coach Ramdhani dan juga Kak Nova atas sharingnya di pagi hari ini. Senang sekali ya kita semua bisa mendengar kisah inspiratif yang tergambar dari talent DNA yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Nah, mungkin selanjutnya dari diskusi ini kita juga melihat banyak sekali manfaat dari talent DNA dan ada video juga dari guru besar kita, Bapak Ari Ginanjar. Mari sama-sama kita simak videonya. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, baik. Bayangkan berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya, suami dan istri yang tidak paham dengan pasangannya, orang tua yang menghakimi anaknya, pemimpin yang salah menilai timnya, kemudian rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengetahui talent DNA-nya.
Nah, dengan talent DNA, maka semakin banyak juga orang yang mengenali dirinya dan hidup lebih bahagia serta lebih sukses. Dan dengan talent DNA, maka semakin banyak juga keluarga dan juga pasangan-pasangan yang hubungannya lebih harmonis. Dan juga dengan talent DNA, maka semakin banyak organisasi yang berkolaborasi secara lebih efektif. Maka untuk itu, mari kita sama-sama dukung gerakan Nusantara Bertalenta yang dirancang oleh our precious the one and only guru besar kita, Dr. H.C. Ari Ginanjar Agustian. Let's find your light and shine. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Coach Ramdhani dan juga Kak Nova Diana atas sharing amazingnya di pagi hari ini. Semoga kita semua tetap semangat di bulan Ramadan ini. Oke, baik. Untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, mari disimak beragam video melalui website www.talentdna.me atau bisa juga di-scan barcode yang tertera pada slide. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, nanti bisa stay juga di forum karena nanti bisa atau misalnya ada pertanyaan nanti boleh hubungi kerabat-kerabat terdekatnya. Nah, bagi Bapak Ibu mungkin bisa dituliskan di kolom chat bagaimana perasaannya setelah mendapatkan sesi sharing di pagi hari ini, dan yang ingin mendapatkan kabar gembira boleh diketikkan saya. Kemudian saya ingin memberikan kabar gembira juga untuk Bapak Ibu, talented people semuanya, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi top talent DNA. Berikut saya tampilkan, mungkin boleh di screen capture atau misalnya nanti sudah lewat sesinya nanti boleh hubungi kepada coach-coach terdekat kita. Oke, selanjutnya. Talented people, terima kasih banyak atas waktunya. Talent DNA ini adalah sebuah life tools yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan juga sukses baik di rumah, di korporasi maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita semua untuk menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang. Karena ada sebuah quotes yang mengatakan setiap orang itu jenius, tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuan terbangnya, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Baik, kalau begitu demikian acara ASMI di pagi hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Silakan untuk melanjutkan kembali aktivitasnya masing-masing. Dan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa tetap stay di Zoom, nanti bisa dibantu untuk tutorial cara pengisiannya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom chat box. Terima kasih Kak Diva. Kak Nova, terima kasih ya. Sehat-sehat. Insya Allah kapan-kapan kita jumpa lagi. Kak Nova. Ya, Sudah tahu saya izin pamit. Ya, Terima Yuk, kasih. cari tahu. ya, Ramdhani dan Assalamualaikum. Kak Nova. Find your light Terima and kasih shine. Bapak Ibu. Tutorial pengisian talent DNA. Link assessment akan kamu terima di email. Cek email kamu. Cek spam jika tidak menemukan emailnya di halaman utama. Klik link talent DNA di email. Kamu akan masuk ke halaman pengisian talent DNA. Geser slide untuk memilih yang paling sesuai dengan kamu atau yang paling tidak sesuai. Isi sampai selesai, klik tombol selesai. Cek email kamu untuk tahu hasilnya. Inilah kekuatanmu untuk berkembang. Ayo, share hasil talent DNA kamu ke keluarga, teman, saudara, pokoknya semuanya. Talent DNA, find your light and shine. Terima kasih atas waktunya talented people. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari sesi sharing di pagi hari ini. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku
Tersiksa ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menipu, hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent the ending. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, ungkap cahaya